Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi tentang indeks. Langsung saja ke materinya, yaitu angka indeks adalah sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Pemilihan tahun dasar ada dua, yaitu yang pertama, tahun yang dipilih sebagai tahun dasar menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil. Yang kedua, tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan, sehingga perbandingannya masih bermakna. Banyak indikator ekonomi menggunakan angka indeks seperti indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga saham gabungan, indeks nilai tukar pertanian, dan lain-lain. Angka indeks relatif sederhana, yaitu dikenal juga dengan Unweighted Index, yaitu indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Yang pertama, angka indeks harga relatif sederhana, yaitu menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Kedua, angka indeks kuantitas relatif sederhana, yaitu menunjukkan perkembangan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun atau periode dasarnya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas karena dianggap masih mempunyai kepentingan yang sama. Tiga, angka indeks nilai relatif sederhana, yaitu menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Selanjutnya ada angka indeks agregat sederhana. Angka indeks ini menekankan agregasi, yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Yang pertama adalah angka indeks harga agregat sederhana, yaitu angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Dua, angka indeks kuantitas agregat sederhana. Angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Ketiga, indeks nilai agregat relatif sederhana, yaitu indeks nilai agregat relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas sekelompok barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Selanjutnya ada angka indeks tertimbang. Indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Mengapa harus diberikan bobot yang berbeda? Karena pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Angka indeks tertimbang yang pertama adalah formula Laspeyres. Etienne Laspeyres mengembangkan metode ini pada abad 18 akhir untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang adalah periode dasar. Dua, formula Peirce menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot. Ketiga adalah formula Fisher. Fisher mencoba memperbaiki formula Laspeyres dengan Peirce. Indeks Fisher merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain, baik Laspeyres maupun Peirce. Keempat, formula Debris digunakan apabila nilai indeks Laspeyres dengan indeks Peirce berbeda terlalu jauh. Indeks Debris juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher. Indeks
Debye merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. 5. Formula Marshall-Edgeworth. Formula Marshall-Edgeworth relatif berbeda dengan konsep Lesch-Bayes dan Page, menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik. 6. Formula Worth. Menggunakan pembobot merupakan akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Selanjutnya, jenis dan masalah angka indeks. Macam-macam angka indeks yaitu 1. Indeks harga konsumen, 2. Indeks harga perdagangan besar, 3. Indeks nilai tukar petani, 4. Indeks produktivitas. Masalah dalam penyusunan angka indeks. Yang pertama, masalah pemilihan sampel. Kedua, masalah pembobotan. Ketiga, perubahan teknologi. 4. Masalah pemilihan tahun dasar. Dan 5. Masalah mengubah periode dasar tahun dasar. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.